Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Yuni Musriha dan juga Evi Dewi Saputri. Di sini kami akan membahas mengenai etika protokoler dan juga etika bernegara. Dan materi yang akan kami paparkan untuk pertemuan kali ini ialah yang pertama mengenai pengertian etika protokoler, yang kedua ada ruang lingkup etika protokoler, yang ketiga kaidah umum dan juga kaidah Islam etika bernegara, dan yang keempat adalah perbedaan antara etika protokoler dengan etika bernegara. Baik, yang pertama akan saya jelaskan mengenai etika protokoler, yaitu mengenai pengertian dan juga ruang lingkup. Etika protokoler itu berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU nomor 8 tahun 1987. Keprotokolan itu merupakan serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata cara tentang tata tempat, tata upacara, dan juga tata penghormatan yang sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, dan juga masyarakat. Slide selanjutnya mengenai prinsip yang harus dimiliki oleh seorang protokoler, yaitu yang pertama, penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang di dalam suatu acara yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan juga tata penghormatan yang harus sesuai dengan kedudukan atau martabat jabatannya sehingga sebagai wujud pengakuan status dan kedudukan seseorang. Yang kedua, penghormatan dan perlakuan terhadap lambang-lambang kehormatan NKRI yang harus selaras dengan kedudukannya sebagai simbol negara atau lambang kedaulatan NKRI, suatu ekspresi bangsa yang beradab. Dan yang ketiga, yaitu penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang dalam keadaan tertentu meliputi pemberian perlindungan, ketertiban, dan keamanan sesuai dengan kedudukan jabatannya dalam kenegaraan dan pemerintahan. Selanjutnya adalah etika protokoler. Yang pertama itu memiliki rasa percaya diri yang tinggi, karena saat bertugas itu nanti protokol tidak hanya berhadapan dengan diri sendiri, namun juga berhadapan dengan banyak orang, bahkan para pemimpin jabatan atau pemerintahan. Dan yang kedua, mampu mengendalikan emosi, karena emosi itu erat kaitannya dengan perasaan, dan yang artinya tingkat kesabaran seorang protokoler dalam menghadapi pemimpin itu tak kalah penting. Yang ketiga adalah sopan dan ramah, dan ini merupakan etika basic yang seharusnya semua orang juga mempunyainya. Yang keempat ialah peka terhadap bahasa tubuh, karena selain dapat menjadi aspek penilaian dari orang lain terhadap diri kita, bahasa tubuh yang baik juga dapat meyakinkan seseorang bahwa kita itu mudah untuk diajak berkoordinasi atau bekerja sama, seperti itu. Slide selanjutnya mengenai peran protokoler. Dan peran protokoler di sini bukan sekedar pembawa acara ataupun petugas yang mempersilakan tamu masuk atau sebagainya, melainkan belajar bagaimana mengenai teknik berkomunikasi yang baik dan benar, bagaimana menjadi pribadi yang efektif, dan tentang personal grooming, yaitu tata cara berpenampilan di dunia profesional. Peran lain dari sosok seorang protokoler itu tentunya tidak hanya menjadi koordinator untuk dirinya dan menjalankan sebuah acara resmi, melainkan dengan semua pihak yang terkait. Dan selain itu, seorang protokoler itu juga harus dapat menjalin komunikasi dengan beberapa pihak terkait
dan juga harus bertindak sebagai mediator dan koordinator. Tetapi peran protokol ini sebetulnya lebih dari itu. Seorang protokol harus mampu bersikap sebagai manajer yang mengatur jalannya sebuah kegiatan dengan baik, dan seorang protokol itu tentunya harus berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat di dalam acara yang sedang diselenggarakan tersebut. Untuk slide terakhir yaitu mengenai ruang lingkup protokoler. Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 disebutkan bahwa ruang lingkup keprotokolan itu meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Yang pertama adalah tata tempat. Yang dimaksud tata tempat di sini merupakan tata urutan atau lebih banyak dikenal sebagai order of precedence atau prescience dalam bahasa Prancis, dan yang pada hakikatnya mengandung unsur-unsur siapa yang lebih didahulukan atau siapa yang memperoleh hak prioritas dalam urutan. Orang dan instansi atau organisasi yang memperoleh urutan tempat untuk didahulukan adalah mereka yang mendapatkan prioritas dikarenakan jabatan, pangkat, dan derajat serta kedudukannya di dalam suatu negara ataupun masyarakat. Dalam aspek ini kita harus cermat mempertimbangkan aturan yang layak, etika, kepantasan, keindahan, dan juga humanis sebagai acuan. Yang kedua mengenai tata upacara, yaitu aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Dan tata upacara itu sendiri terdiri dari kelengkapan dan perlengkapan upacara untuk mendukung terselenggaranya suatu upacara yang dihadiri oleh pejabat negara atau pemerintahan, dan juga dapat dihadiri oleh masyarakat yang perlu diatur juga perihal tata penempatannya. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, tata penghormatan, yang merupakan aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat baik negara ataupun pemerintahan serta tokoh masyarakat tertentu dalam setiap kegiatan. Dan tata penghormatan sendiri meliputi tata cara pemberian hormat dan penyediaan kelengkapan sarana yang diperlukan untuk menunjang suksesnya suatu acara. Secara spesifiknya itu, tata penghormatan itu diberikan kepada seseorang ataupun kelompok yang dapat berupa pemberian tata tempat, pemberian penghormatan berupa bendera kebangsaan ataupun lagu kebangsaan, dan juga penghormatan jenazah bila meninggal dunia, dan pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara. Mungkin itu saja dari saya. Yang selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Evi Dewi Saputri. Kepada saudari dipersilakan. Materi selanjutnya yakni etika bernegara. Kaidah umum, etika berbangsa dan bernegara adalah suatu aturan yang merupakan keharusan bagi seorang warga negara dalam menjalankan aktivitasnya dalam berbangsa dan bernegara. Kaidah Islam yakni secara kodrati manusia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah agar saling mengenal sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Materi selanjutnya yakni perbedaan antara etika protokoler dengan etika bernegara. Perbedaannya yakni keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi, yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara.
atau pemerintahan atau masyarakat. Sedangkan etika berbangsa dan bernegara adalah suatu aturan yang merupakan keharusan bagi seorang warga negara dalam menjalankan aktivitasnya dalam berbangsa dan bernegara. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.